Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial web design menggunakan HTML dan CSS bersama Rumah Coding. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar membuat kontainer untuk membentuk kelompok-kelompok struktur web. Ketika suatu elemen HTML memiliki tag lagi di dalamnya, maka ini disebut hubungan antar tag atau hubungan antar elemen. Hubungan antar elemen diantaranya ada child, parent, dan sibling. Agar lebih mudah dipahami, kita buat percobaan pada file HTML yang sudah kita buat sebelumnya ketika membuat beberapa kelompok struktur web. Pada file ini terdapat 4 kelompok web, yaitu header, sidebar, konten, dan footer. Kita akan menambahkan beberapa elemen di dalam konten. Tulisan konten ini kita ubah dulu, kita buat berada di dalam tag H2. Lalu, di bawah tag H2, tambahkan tag div, beri atribut kelas kolom. Di dalam div, buat 2 buah paragraf menggunakan tag P. Lalu buat teks sembarangan aja untuk membuat tulisan yang panjang pada kedua tag P tersebut. Sekarang perhatikan struktur web pada kelompok konten ini. Div yang ID konten disebut parent, sedangkan tag H2 dan tag div dengan kelas kolom ini disebut child. Hubungan ini disebut child parent. Begitu juga dengan div kelas kolom dengan tag H3 dan tag P. Div kelas kolom adalah parent dari tag H3 dan tag P. Sedangkan H3 dan tag P ini adalah child dari div yang kelas kolom. Hubungan antara tag H3, tag P, dan tag P yang satunya lagi ini disebut dengan sibling. Sama halnya juga tag H2 ini dengan tag div yang kelas kolom. Hubungannya juga disebut sibling. Hubungan antar elemen seperti ini sering terjadi ketika kita membuat kelompok struktur web menggunakan kontainer seperti div. Jika dilihat di browser, hasilnya akan seperti ini. Sintak yang kita buat di dalam kontainer kelompok konten akan ditampilkan di dalam kelompok konten. Agar lebih rapi, kita tambahkan kode CSS untuk elemen yang kita buat di dalam konten tadi. Tadi kita membuat div dengan kelas kolom. Jadi, pada CSS, kita buatkan selektor menggunakan kelas kolom. Setelah itu, berikan kode CSS. Yang pertama, atur width-nya sebesar 90%. Lalu height-nya 300 px. Kasih border juga dengan warna putih sebesar 3 px. Dash. Kemudian display dengan value inline block dan text alignment-nya justify. Kita tambahkan juga kode CSS pada ID konten. Tambahkan text alignment, value-nya center. Sekarang kita lihat pada browser. Tampilan pada kelompok konten jadi terlihat lebih rapi. Margin adalah properti CSS yang digunakan untuk membuat jarak di luar border dari elemen HTML. Sedangkan padding digunakan untuk membuat jarak antara border dengan konten di dalam sebuah elemen HTML. Jika diilustrasikan pada gambar seperti ini. Untuk menggunakan margin dan padding bisa dengan cara menuliskan seperti ini. Margin top untuk membuat jarak di atas dari border elemen. Margin left untuk membuat jarak sebelah kiri dari border elemen. Margin right untuk membuat jarak sebelah kanan dari border elemen. Dan margin bottom untuk membuat jarak di bawah dari border elemen. Untuk padding juga hampir sama seperti ini. Penulisan margin dan padding juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini.
Cara ini disebut dengan shorthand. Ini maksudnya memberikan margin dan padding yang atas 10 px, kanan 20 px, bawah 30 px, dan kiri 40 px. Lalu cara shorthand juga bisa dilakukan seperti ini. Kita coba praktekkan penggunaan margin dan padding pada file yang tadi. Kita buat di bagian sidebar. Di dalam div ID yang sidebar, kita tambahkan elemen list seperti ini. Hasilnya pada browser akan seperti ini. Lalu kita tambahkan sintak CSS untuk tag UL dan tag li tadi. Di dalam tag style, kita buat selektornya untuk yang UL dulu. Kemudian kita beri properti padding 20 px dan list style kasih value none. List style ini digunakan untuk merubah tipe dari list. Di sini kita beri value none sehingga hasilnya nanti pada list tidak akan menggunakan tipe list apa-apa. Mari kita lihat pada browser. Nah, pada list ini tanda bulatnya hilang. Kita tambahkan lagi kode CSS untuk tag A yang ada di dalam tag li. Caranya, buat selektor seperti ini. Lalu kasih properti background color, dark slate gray. Kemudian warna tulisannya putih. Text alignment center, dan display block. Kita lihat dulu hasilnya di browser. Background dari list masih menyatu ya. Kita akan buat ada jarak antar list. Pada CSS li A ini, tambahkan margin, lalu kasih nilai 5 px, dan padding 10 px. Sekarang kita lihat pada browser. Hasilnya jadi lebih rapih. CSS hover digunakan untuk merubah style suatu elemen saat elemen tersebut sedang ditunjuk oleh mouse. Untuk menggunakannya bisa dengan menuliskan selektor ditambahkan titik 2 hover. Kita praktekkan saja. Tadi kita sudah buat list menu pada kelompok sidebar. Kita buat menu ini tampilannya berubah ketika ditunjuk oleh mouse. Kita buat lagi kode CSS untuk membuat hover. Karena list menu tadi kita buat di dalam tag A, maka kita buat selektornya seperti ini. Lalu kita beri properti background color, kasih warna light gray. Lalu warna tulisannya black. Sekarang kita lihat pada browser. Jika kita arahkan mouse ke menu, maka menu akan berubah warna backgroundnya dan tulisannya. Inilah yang disebut dengan hover. Font Awesome adalah sebuah library berbasis CSS yang digunakan untuk membuat icon. Font Awesome memberikan kemudahan bagi kita untuk membuat berbagai macam icon dalam bentuk gambar vektor. Kita bisa menggunakan Font Awesome dengan metode eksternal secara online atau offline. Jika ingin dengan cara offline, kita bisa mendownload dulu file Font Awesome berekstensi CSS dari website fontawesome.com. Lalu buat link pada file HTML yang menghubungkan file Font Awesome tadi menggunakan tag link. Kalau dengan cara online, kita cukup masukkan alamat web dari file Font Awesome dan masukkan di atribut href dari tag link. Untuk menggunakan Font Awesome, kita bisa menggunakan tag i dengan format seperti ini. Pada atribut kelas inilah kita menentukan jenis icon yang ingin digunakan. Kita langsung coba saja membuat icon dengan Font Awesome. Kita coba di file yang tadi, di kelompok div yang footer.
Di sini saya buat link dulu dengan file font awesome di bagian head. Lalu kita tuliskan tag I di dalam footer. Penulisan pada kelas harus seperti ini. FA spasi FA strip nama ikonnya. Di sini saya coba icon home. Coba kita lihat di browser hasilnya. Icon home sudah muncul ya. Kita bisa merubah warna dari icon ini sama seperti merubah font menggunakan CSS. Kita buat icon lagi di sini dan kita tambahkan style CSS color red. Maka hasilnya icon home yang ini akan berubah warnanya menjadi merah. Kita juga bisa merubah ukuran icon sama seperti merubah ukuran huruf pada CSS. Coba kita buat lagi icon di bawahnya. Kemudian berikan style, font size 40 px. Maka ukuran font akan berubah jadi lebih besar. Sekarang kita ubah isi konten dari footer. Tapi sebelum itu, kita ubah sedikit kode pada CSS footer. Kita ubah nilai dari height footer menjadi 180 px. Kemudian ubah warna background color menjadi dark slate gray. Ubah juga warna tulisan menjadi white. Dan hapus properti text alignment. Setelah itu, pada div footer, buatlah seperti yang saya buat berikut. Oke, kita sudah selesai membuat isi konten dari div footer. Sekarang kita tambahkan CSS untuk selektor div kiri dan div kanan yang ada di footer. Berikut kode CSS-nya. Kemudian, kita berikan juga kode CSS untuk icon yang ada di footer. Buat selektor span dan masukkan kode CSS seperti yang saya buat. Setelah itu, lihat perubahannya pada browser.
Agar keseluruhan halaman ini terlihat lebih rapi, kita bungkus semua yang ada di body dengan tag div. Caranya begini. Berikan tag div pembuka di bawah tag pembuka dari tag body. Dan berikan atribut kelas container. Setelah itu, berikan tag penutup di bagian paling bawah atau di atas tag penutup dari tag body. Terakhir, kita berikan kode CSS untuk div kelas container tadi. Buatkan selektornya kelas container, kemudian berikan properti width sebesar 1200 px. Berikan background color juga, kasih warna dark slate gray, lalu tambahkan margin 0 auto. Oke, sudah selesai. Jangan lupa disimpan dan lihat hasilnya pada browser. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan membuat project login page dengan HTML dan CSS. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya.